Jelasin. Surga. Jelasin dulu. Naik ke surga. Jelasin dulu itu. Bentar. Jelasin dulu. Ada nggak nabimu utusan dia datang dari surga, turun dari surga, ada nggak dibilang kayak gitu di Al-Qur'annya? Ada nggak? Itu kontradiksi ayat lihat. Nggak usah kau kontradiksi. Kita ngikutin cara kamu. Kita ngikutin cara kamu. Ada nggak dia bilang? Ada nggak nabimu bilang? Bentar. Ada nggak nabimu bilang? Bentar. Ada nggak nabimu mengatakan bahwa ia yang turun dari surga, yaitu anak manusia? Ada nggak? Dia masuk surga nggak? Surga nggak? Udah ke surga nggak? Jangan dulu lari-lari. Naik atau turun nih? Ngomongnya mau naik atau mau turun? Halo. No. Itu tidak kontradiksi loh. Itu dikatakan turun dari surga. Yang turun dari surga siapa? Nabi siapa yang mengatakan aku turun dari surga? Tunjukin. Ayo, nabi siapa yang turun dari surga? Bukan naik loh, tapi turun. Bisa bedain kan naik sama turun? Jangan-jangan nggak bisa. Elia naik ke surga loh. Itu kontradiksi. Jangan dulu bilang sama turun kan Elia tidak beda. naik ke surga. Nggak ada tulisannya Elia naik ke surga. Sekarang ini pertanyaannya ini, ada nggak nabimu mengatakan dia turun dari surga? Ayo, Coba buka perjanjian lama. Itu Elia naik ke surga. Nabi Muhammadmu jangan lari-lari. Nabi Muhammadmu ada nggak bilang mengatakan dia turun dari surga? Aku turun dari surga. Ada nggak dia bilang Nabi Muhammadmu turun dari surga? ngomong sama kalian ini kayak anak ini Pak, baru belajar baca. Ada nggak? Iya, ada nggak Nabi Muhammad tuh mengatakan dia turun dari surga? Kamu kan bilang Yesus hanya utusan. Dengan standar yang sama saya berikan standar yang dikatakan oleh Yesus kepada nabimu. Ada nggak nabimu mengatakan dia turun dari surga? Hilang dia. Kabur. Baru satu ayat. Kabur. Kok bisa kabur ya? Aduh. Itu baru Yohanes 3, dek. Kita belum buka Yohanes 10 ayat 17 yang dimana Yesus menyerahkan dan mengambil nyawanya kembali. Nabinya ada nggak ngomong kayak gitu? Belum Yohanes 17 ayat 5 lagi. Wah. Padahal gue udah siap-siap syahadat loh. Jadi gue syahadat dulu lah. Aku percayakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Gitu kan syahadat kita? Iya. Kita syahadat dulu aja. Lanjut. Ini siapa ini? Aku si Allah. Gak jelas sama mereka ini. Udah bahasa juga kurang. Itu kan sama kayak gini Kamina yang waktu ayat Matius itu ya 7 ayat 21 ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru padaku Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia nggak paham di situ ada kata melainkan itu loh. Pokoknya nyebut Yesus Tuhan nggak masuk surga. Iya. Setiap orang loh, dikatakan bukan setiap orang. Bukan setiap loh. Berarti ada yang masuk surga nggak? Ada. Ada, tapi ada syaratnya. Melakukan kehendak Bapa. Aku heran loh, dan mereka sebenarnya apa dek? Di ayat selanjutnya kan di Injil Yohanes kan dikatakan kehendak Bapakku adalah barang siapa yang percaya kepadaku, aku akan membangkitkannya di akhir zaman dan memberikan kehidupan yang kekal. Sementara dalam Islam itu yang dapat membangkitkan manusia dan memberikan kehidupan kekal hanya Allah. Ketampol dong harusnya ya. Ayo nggak ada yang naik lagi kan ini? Kak Ica, Kak Mina, Son? Nggak tahu, nggak ada deh kayaknya. Udah pada males kan? Di Indonesia disebarkan sama penjajah. Yakin kamu? Nanti saya buka MUI nanti kamu kaget loh. Oh my god, what is it? Gitu. Ya ke penjajahnya mereka ditulis langsung sama Islamnya sendiri kok. Iya. Sejarawan Islammu sendiri yang mengatakan bahwa kalian itu emang menjajah Indonesia melalui ya itu dia.
Tadi yang sama si Ardiansa tadi memang ada ngomong gitu tadi, men. Kayaknya nggak ada kan ya? Epsilon. Epilepsi. Iya, epilepson. Aku bilang Epsilon, memang telinganya yang nggak ke hati. Jadi buat apa mau dilanjutkan? Tahu nggak Kak Ica, aku tadi mau ngomong gini, kamu tuh mau kena sipilis ya, kamu ngomong gitu terus. Cuman nggak tega kan? Iya, kenapa aku bilang, kenapa dari tadi aku tidak membuka mic-ku untuk ngomong sama dia? Berisik banget ya. Males. Gak ada sesuatu hal yang membuat aku pengen diskusi gitu loh dengan dia. Gak ada. Kan dia sendiri yang capek. Mina, review dong buku ini. Iya, nanti aku review. Apa dek, Son of Seraphim. Oh enggak, cuma baca judul itu tadi, Tafsir Perjanjian Baru. Kamu tahu nggak, Son, sebelum kamu naik itu dia fitnah aku, Son. Tafsir Perjanjian Baru. Tafsir Perjanjian tebal banget. Apa Jackson di bantal kalau lu lagi ngantuk? Wah, janganlah, sayang banget bukunya jadi bantal. Kamu tahu nggak, tadi dia fitnah aku, dia bilang begini, saya tahu kamu Jackson, kamu sebenarnya Son of Seraphim kan? Gila, cowok. Sama. Sering lo orang ngomong gitu, Jackson sama Seraphim satu aku orang. Juga gitu loh kok. Oh ini sih Jacksonnya, bukan aku Seraphim, Jackson mah Jackson gitu. Coba dua open cam, satu pakai kostum, satu nggak pakai kostum. Bahaya. Nah, suara kita beda kok ya. Beda. Kalau Jackson lebih cempreng sedikit. Ini mah agak sedikit cempreng. Tapi dikejar ke itu tadi tuh keren loh Jackson. Ke Teos itu tadi kena banget. Karena sampai hari ini belum ada yang pernah bisa jawab itu. Dia ngebantah kalau itu tuh penulisnya bukan Islam katanya. Kalau ada itu di bawahnya ada penulisnya. Ada penulisnya di bawah. Aku sudah kasih tunjuk tadi. Dia kan bawa kan tadi grape. Padahal tadi kan dalam bahasa Yunani itu kan bukan menuju kepada nama orang gitu loh. Bukan. Yang mana coba. Yang mana sih grape katanya? Coba Papyrus 558 yang di ayat ketiganya, Dek, paling akhir tuh grape. Coba Grape ya. itu artinya tulisan. Jadi itu nggak sebutin nama grape orang. tulisan. Iya. Grafis. Ngomong-ngomong kenapa hostnya nggak open cam ya, tumben? Sibuk ya. Jadi dia jadi dari tadi dia muter-muter di situ dan teriak-teriak nggak jelas ya, ngapain kau teriak-teriak? Aku bantahnya nggak kuat, suaraku nggak bisa sebesar itu. Kalah ya. Luar biasa memang dia. Tapi Mina, walaupun kamu nggak pakai soundcard, kenapa suaramu kenceng banget ya? Nggak tahu ya, HP ku sensitif kali. Iya juga ya. Kalau istilahnya knalpot tuh kayak knalpot itu yang isinya udah dicampur semua langsung tot gitu. Kenapa racing maksudnya? Bukan yang itu kan saringannya dibuang semua jadi nembak gitu loh. Ya kan Son? Iya sih. Tapi kalau jelas kayak deket. Mulut itu kayak deket loh ke mic ini. Cuma nggak tahu ya. Oh iya, knalpot brong katanya, knalpot brong, betul. Kayak knalpot brong. Tapi kok nggak ini loh, HP jauh loh dariku. Wih bagus banget ya suaranya. HP jauh aja kayak gitu, gimana dekat? Lagi deket kalah itu si Ardi. Itu dari tadi si Ardiansa itu teriak-teriak gitu kan. Itu HP ku jauhin. Pusing aku dengernya. Iyalah nggak ada gitunya. Berisik, lebih enak aku nonton Netflix. Ya dari tadi aku nonton Netflix loh, tapi dia bikin kesel gitu loh. Ya sudah, aku tampilin lagi. Dia masih lagi maksa, ya sudah. Tuh kan kenceng banget kan suaranya? Kenceng banget kan suaranya? Cari lo dari tadi kata grafis ini tadi. Grafis itu kan yang diterjemahkan ini loh, maksudnya ini atas bukti pernyataan ini, atas pinjaman ini Ya, confirmation dalam bahasa Inggrisnya confirmation iya, kan. confirmation. Betul sekali. Soal nama pakai Yunani tapi nggak tahu Yunani itu gimana sih, Ardi? Iya, itu makanya kan aku bilang itu artinya tulisan. Kalau misalkan diterjemahkan seluruhnya itu confirmation. Jadi ada mengkonfirmasi dari tulisan itu kan di ayat itu. Yes. Nah itu
itu enggak tentang nama orang. Aku bilang kalau mau tentang nama orang di ayat selanjutnya. Aku bilang gitu. Malu banget sih. Aku sih malu banget kalau gitu. Nah, dia masih track kayak gitu, track yang itu ya. Aku males ngapain aku ladenin, Dek. Emangnya ada yang tahu malu? Iya, makanya. Dia yang bilang, "Oh, Mina malu ya. Aku ya gini-gini ngapain aku ini. Aku lawan gitu loh. Aduh, sorry lah ya." Ogah untuk ngomongnya yang lebih baik kalau maju. Untung ada Islam yang pinter di bawah yang bilangnya itu grafie itu artinya tulisan. Oh benar lumayan ketimbang dia yang ini yang ku jawabin lebih baik yang di bawah aja gitu. Itulah. Nama dia aja itu apa namanya, penghinaan terhadap imannya loh sebenarnya namanya di situ. Betul kan? Iya. Aku punya satu lagi sih tentang papirus juga ya, papirus tentang syahadat bahasa Yunani loh. Nanti aku ini deh, aku bagi Son. Nanti aku kirim. Ada loh. Muhammad itu disebut. Iya, di hadisnya kan dikatakan apa, Dek? Di hadisnya Al-Qur'an ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani dan Arab kan? Arab. Hadisnya. Ini syahadatnya kami kan ini hal yang wow sekali dan di situ pakai kata theos. Gitu loh. Nah, tapi di situ Muhammad anthropos. Di situ dia pakai kata anthropos theos gitu. Yang paling ini ya, Dek, Al-Qur'an yang mereka pegang ini itu terjemahan dari bahasa Jerman. Tahu enggak? Itu nggak tahu sih. Aku mikirnya dari 1924 Kairo. Itu dari Kemenak sendiri yang nulis. Mau dong nggak? Buka aja di Kemenak ada kok. Makanya tadi aku sorot itu terus ketika dia tadi ribut-ribut kan, itu yang aku sorot itu. Itu aja aku sorot pusing. Nih, teman-teman cari semuanya nih. Ini adalah syahadat bahasa Yunani. Mana buka. Nih, ini kocak banget nih. Mamam lu, si paling anti theos lu. Ini namanya Papirus 3976. Nih. Sama, tempatnya sama, Papirus 3976. Di bawahnya tuh en onomatito theo, ya. Nah, ini la ilaha illallah. En onomato theo, emiho theos monos. Lalu di sini Muhammad. Sorry. Mampus kamu, terbongkar kamu. Mamam lu, si paling anti theos lu, ya. Memang kebenaran itu menyakitkan, saudara. Aku ketemu gitu kan, bangga banget. 1034 ya? 3976. 3976. Nanti Kamina buka yang papirus Arab, buka nomor 3976. Sama, itu juga disimpan di Museum Austria Wina. Ya, jadi dia mau ngeles kemana-mana nggak bisa. Bahkan kata artikulat saja itu kan pengaruh dari tempat yang dimana mereka menjajah. Apa Kak? Kata artikulat yang sejarawannya Islam, di bukunya Al-Mushaf Al-Sarif dikatakan bahwa bahasa di dalam papirus, bukan papirus, manuskripnya Al-Qur'an itu terpengaruh dari tempat mereka menjajah. Jadi nggak ada bahasa Arab. Bahasa Arab itu cuma beberapa ayat saja. Itu katanya. Itu pernah dibahas tuh sama si J. Smith. Sama siapa lagi ya? Sama siapa yang orang Arab yang jadi Kristen itu namanya aku lupa. Orang Arab yang jadi Kristen. Siapa kah? So, itu yang dia podcast sama si J. Smith. Bahas Al-Mushaf Al-Sarif mereka. Oh, As-Syarif itu kan Alkitab yang diperuntukkan untuk Islam. Jadi kita nggak baca yang Kristen. Itu waktu itu aku buka dari itu ini. Itu dibuat sama artikulat sendiri karena dia dia kecewa dengan ini, dengan
dengan mushafnya orang Islam, tidak membenarkan bahwa itu ada di zaman sebelum Utsman. Tapi gini ya, dia sekalipun dia itu memang dibuat sama adalah siapa namanya tadi? Akitulat ya, siapa namanya? Artikulat itu tadi, tapi di dalam situs web resminya itu diperuntukkan untuk mereka. Nih, coba ya nih. Iya, itu nggak diperuntukkan. Kalaupun kita mau beli mahal deh, seharga DP rumah 30 juta. Aku mahal banget sih. Iya, karena memang dilarang edar terlalu banyak. Makanya aku ketawa-ketawa. Edar tuh jadi ingat buku yang suka dipamerin Anda. Nah nih, Alkitab Syarif, Alkitab Syarif adalah terjemahan Alkitab dalam bahasa Arab untuk para pembaca Muslim dan mereka yang telah beriman kepada Kristus dari Islam. Jadi ini bukan untuk kita kan gitu. Jadi kalau ada Saracen bawa ini narasi yang sangat lucu. Nah, emangnya mereka bisa belinya? Itu kan 30 juta ya. uang mereka. Aku download dari aplikasi sih Kak, ada aplikasinya. Berapa tuh harganya? Enggak, itu di Google udah di Google ada Play Store, udah ada. Tapi Arab semua ya, Arab full. Aku ini. Oh, sudah. Aku lihat dia di review sama si J Smith itu. Sama siapa sih? Al-Fadli. Terserah. Tahu. Nih, ini yang apa sih namanya tadi? Syahadat dalam bahasa Arab tadi. En onomatitoteo to elemimanos kai filantropo ok estin teos ini o teos mono. Lalu dikatakan oke gini itu omotim jok Mamet apostolos teo. Nih si Mamet itu adalah apostolos teo. Di dalam nama teos katanya sini. Allah ya. Nama teo tuh. Ayo Ardiansyah si paling anti teos. Nih teos. Ternyata Ana dan Antum penyembah teos. Agak aneh juga ya dengar kata-kata gitu. Karena ini kan sebenarnya hanya problem bahasa kan, nggak ada hal yang wah-wah juga. Cuma mereka ini kayaknya wah sekali kalau dapat takjil. Betul. Kenapa? Karena kan bahasa indukan kita ini kan bahasa, kalau kita lihat dari dari sejarah bahasa itu ya, ada bahasa dari Zoroaster yaitu bahasa hieroglifik. Nanti ada dari kita yang Yahudi kuno itu disebut Paleo Hebrew itu kan. Baru ada dari Aram. Nah, itu beda. Paleo Aram itu beda. Jadi itu kan punya itu induk bahasa kita yang dulu. Nanti bercampur. Ketika bercampur menghasilkan bahasa yang baru, bercampur lagi menghasilkan bahasa yang baru, bercampur lagi menghasilkan bahasa yang baru gitu loh. Sama kayak Arab yang sekarang. Arab sekarang itu percampuran dari bahasa Aramaik dengan bahasa Ibrani. Plus sama bahasa Yunani, campur jadi satu. Itulah Arab. Iya. Cikal bakalnya. Iya, cikal bakalnya. Jadi maksudku itu tidak masalah. Itu adalah bahasa. Itu kekayaan bahasa yang mempermudahkan otakmu untuk membaca. Itu loh. Bukan bahasa surgawi. Emang nanti dia menggunakan bahasa Arab itu di surga? Enggak lah. Tuh Jackson. Oh ya. Papirus berapa tadi kan? 3 berapa tadi? Sebentar, aku buka lagi. Sudah tutup dari sini soalnya. Itu dia ya di linknya Islamic awareness nih ya. Iya, awareness 3976, Papirus 3976. Ini dari abad ke-8 tuh. Tahun 700-an. Oke. Oh iya, thank you. Tidak ada teos selain teos yang monos, dan aku bersaksi Muhammad adalah antropos teos. Dan begini deh lucunya deh. Dan begini lucunya, mereka tuh begitu bangga ketika dibilang mereka tuh ada di tahun 600 sekian deh mereka lahir. Botol ya, itu kan Saracen gitu loh. Heran. Aduh. Ya kan yang di papirus yang dibawakan sama Jackson tadi tentang siapa? Saracen kan? Saracen. Kan tulisannya Saracen. Iya, mengatakan bahwa Abdullah ini orang Saracen. Itu sahabat Nabi Kamina.
sahabat Nabi. Abdullah bin Jabir bin Abdullah, iya. Makanya aku bilang dengan mereka membawa papirus ini membenarkan yang kita ngomong kan itu saracen. Yes. Kan bukan. Lagian yang misalnya beberapa tahun kemudian misalnya dari Kepatan Santo Yohanes dari Damaskus juga kan nggak ada nama mereka, yang ada kan saracen. Bahkan dari Rabi Mominides aja mengatakan ya mereka tuh Mahmadis, Mahmadim atau apa, bukan Mahmadim, Mamanisme kalau nggak salah. Mamanisme pokoknya gitu. Penyembah dewa lain yang gila ingin menyamakan dirinya dengan Yesus gitu. Iya. Oh, Mesuga, Mahmud Mesuga. Ah, itulah. Ya, yang buat mau tahu artinya sudah cari sendiri. Itu digenapi berarti. Mohon maaf ya, berarti Rabi Maimonides itu menggenapi nubuatan yang ada di dalam Al-Quran tentang Mesuga. Nah, itu aja. Cari sendiri artinya. Ini ada tamu teman-teman. Ya, lanjut deh. Siapa lagi? Aku capek. Halo, yang mana dulu ini? Ke Pak Suruan ya? Suruan, halo. Halo. Iya, halo. Kristen, Islam, Pak, mohon maaf. Kristen. Ada mau disampaikan atau mau ditanyakan, Pak? Ya, baru ngikut. Oh, baru ngikut. Oke, kita berlanjut lagi. Oke. Oke, halo Pak Makassar. Halo, Pak, Kak, Makassar, Pak, Kak, Mbak, Mas. Ya. Iya, Islam Kristen, mohon maaf. Islam, ada mau disampaikan? Mau dibantah? Ya, mendengar saja ini, saya senang mendengar. Oke, daripada mendengar nih ada nih ditampilkan nih di layar. Pak, Bapak setuju nggak Allah itu setara dengan kata theos dalam bahasa Yunani? Saya nggak terlalu paham saya itu. Nggak terlalu paham. Tapi menurut Bapak sah-sah saja tidak? Sah-sah saja tidak misalnya Yunani kata theos untuk Allah? Saya kira kalau memang dalam keadaan benar ya salah, kalau memang tidak menyalahi aturan. Gimana Pak? Kurang tegas Pak. Kalau menurut aturan dia bilang saya salah, siapa yang mau bantah? Menurut aturan mana dulu nih Pak? Bapak seorang Islam kan? Muslim kan? Ya. Nah, menurut Muslim nama Tuhan itu siapa? Misalnya orang nanya, Man Rabbuka, apa jawabannya? Rabbuka. Iya, nanti kan di alam kubur seorang Muslim ditanya, Man Rabbuka. Ya. Nah, jawabannya apa? Saya kurang mengerti. Kalau saya dipertanyakan itu halo. Jadi Bapak nanti bahaya loh Pak, di alam kubur nanti ditanya loh Pak, Man Rabbuka. Bapak harus tahu Tuhannya siapa? Man Rabbuka. Theos SWT Pak. Theos Rob. Berarti ada yang sudah pernah mati menyatakan bahwa jawabannya seperti ini. Bukan Pak. Ya gak serius lagi aja. Ini beneran Pak. Nanti di akhirat seorang Muslim dan Muslimah itu ditanya, Man Rabbuka, siapa nama Tuhanmu? Siapa yang tanya kamu? Siapa yang tanya kamu kalau orang ditanya seperti itu nanti kalau sudah mati? Ini dari iman Bapak sendiri loh, dari Islam sendiri Pak. Ya siapa yang tanya? Siapa yang tanyakan kamu? Malaikat Pak, malaikat mau. Nakir mungkar. Iya, kapan kamu ditanya malaikat seperti itu? Bukan ya, saya. Itu ajaran Bapak itu. Ustadz itu mengatakan nanti kalau mati itu ditanya siapa Tuhanmu, apa kitabmu gitu. Nah, kalau Bapak Islam kok nggak tahu sih? Kalau Ustadz menyatakan cuma dia bilang begini, kalau kamu menanya siapa Tuhanmu, cuma begitu aja. Siapa Tuhanmu? Coba Bapak ini, saya putarkan videonya nanti Bapak. Aku pakai bahasa Arab Bapak, bukan bahasa Indonesia. Iya bahasa Arab Pak, Man Rabbuka. Iya betul. Paling dia taunya itu Rabbuka gitu balik. Iya. Masa malaikat translate dulu.
Iya. What's your Masa nanti malaikat God's name? Wih, keren sekali. Nanti ada 6 pertanyaan yang ditanya sama Bapak. Saya aja tahu. Masa Bapak nggak tahu? Man rabbuka. Masa Islam nggak tahu? Iya. Man dinuka. Man kitabuka. Aina Tidak kita. semuanya orang bisa paham bahasa Arab, Pak. Tidak semuanya orang mempelajarinya. Ini Bapak harus tahu loh, Pak. Kewajiban sama Muslim ini. Nanti kalau Bapak nggak bisa jawab, nanti dicambuk sama malaikat itu di sana gitu loh. Malaikat apa tadi namanya, Bang? Nakir mungkar. Nakir mungkar atau mungkar nakir? Sama aja Malaikat ya. itu malaikat ini apa di kubur itu, siksa kubur. Mungkar nakir, ya. Nah itu, iya, mungkar dan nakir. Turun dia, saudara. Udahlah, jangan buka ini dulu, terlalu berat ya. Sangat sulit. Langsung diinin ya. Ayo. Lanjutlah, Jackson kayaknya mau ngomong sesuatu deh. Open mic tadi. Aku cuci muka dulu. Tadi beneran aja. Saya tuh juga bingung ya dengan teman-teman Islam ini ya guys ya. Begitulah padahal dari tadi kita menunjukkan itu data dari Islam langsung. Pengakuan dari Papirus Islam, kemudian dari data yang dikemukakan oleh Zainal Arifin dari Fakultas Dakwah Institusi Agama Islam. Beliau juga mengkonfirmasi kalau kata Allah itu bukan berasal dari Al-Quran, ya, tetapi dari bahasa-bahasa sebelumnya yang kemudian juga digunakan oleh orang-orang Quraisy pada saat itu dan orang-orang Nasrani. Ya, jadi kalau kemudian kalian mengatakan orang Kristen itu mencuri, saya rasa itu salah. Loh. Yang kedua juga, kalau memang Allah itu alif lam lam ha, konsisten tidak berubah, kenapa ketika di Indonesia kan tidak menggunakan kata alif lam lam ha, tetapi menggunakan kalimat atau kata a l l a h? Gugur sudah tuh proper name-nya kalau begitu. Gitu loh. Gak ada lagi yang mulai kak Grace? Loh, aku bukan moderator soalnya. Kamu moderator Kasan? Bukan. Oh. Ada tuh. Yang tadi. Ini lagi. Aku turun dulu ya, teman-teman. Kenapa? Oke, kok. Kenapa? Muter-muter lagi. Tuhanmu Theos. Nah itu, kenapa kau tanyakan Tuhanmu Theos? Sekarang gini. Nggak ada sekarang gini, sekarang Tuhanmu Theos. Dah. Perdebatan ini, kalau ada perdebatan di antara dua perdebatan, adakah kedua-duanya benar atau satu Pak, benar satu salah? Nggak usah mengajari kita, Pak. Bapak sendiri tidak tahu bagaimana cara berdiskusi. Ya, yang dari tadi berdiskusi di sini, yang menampilkan data itu pihak kami, bukan pihak Bapak. Contohnya gini, Ya. kita kan, aku Muslim, kalian Kristen. Jadi kalau ada yang berdebat di antara kita berdua, adakah dua-duanya benar atau satu yang salah, satu yang benar? Satu yang benar, semuanya menganggap benar bisa aja. Kan itu mau Bapak kan? Sekarang aslinya adakah dua kebenaran atau satu kebenaran? Sekarang aslinya Tuhan Bapak Theos sudah. Kebenaran itu ada berapa? Satu atau dua? Kalau ada perdebatan, Tuhan Bapak Theos. Nah, kita diskusi santai aja. Harusnya Bapak tanya dong, harusnya Bapak kontra dulu. Kok kamu bilang Tuhan saya Theos, buktikan gitu dong. Biar saya semangat buktikan. Sopan, kan gitu dong. Bapak suruh saya buktikan, supaya saya semangat buktikan. Mana tahu saya mendoktrin Bapak, kan? Mana tahu saya omong kosong gitu loh. Masa Bapak setuju statement saya, Tuhan Bapak Theos gitu loh. Man robuka, Theos Robbi. Kan lucu, Pak. Muslim itu rahmatan lil alamin, sah. Rahmatan lil alamin itu Islam, Pak. Muslim itu artinya berserah diri kepada Allah, Pak. Nah, itu saja Bapak udah salah. Ya udah, Islam sama aja. Pak. Dalam dua perdebatan, adakah benar kedua-duanya atau satu aja? Satu yang benar, satu yang salah. Saya tanya dulu. Ada. Dua-duanya ada benar. Ada, dua-duanya bisa benar. Bisa dua-duanya benar.
Mana ada dua-duanya di sini? Raja itu cuma ada dua. Bisa. Kalau dia menyampaikan gagasannya dari yang A dan B, di mana A dan B itu sama-sama benar, bisa aja. Biar semesta ini hanya satu Allah, satu raja. Jadi nggak ada dua-dua, nggak ada dua raja. Itu kan perspektif Bapak. Iya. Kita juga percaya Tuhan itu satu. Ya. Nah, coba Bapak Bapak baca ini nih. Bapak baca tulisan yang ada di profil saya nih. Nah ini pengakuan imannya orang Kristen loh nih. Ya, kita nggak percaya Tuhan itu banyak seperti yang Bapak bilang itu. Loh, saya nanya, perdebatan itu siapa yang satu yang benar atau satu yang salah? Atau udah bilang aja Bapak mau yang benar, kami yang salah, udah paham saya. Bukan, ini bukan masalah apa perdebatan kita. Sekarang biar saya buka babak baru. Gaya-gayaan buka babak baru, babak yang tadi aja nggak paham. Nih, coba kamu baca apa tuh? Sekarang itu sih. Jangan dibaca dulu. Atau jangan-jangan Bapak nggak bisa baca Arab ya? Nggak bisa baca Arab ya Pak ya? Barnabas itu Islam aku inangin berbahasa Arab dang inang si Paulus itu rasul, si Barnabas itu rasul, ya kan? Terus jadi mereka itu berdebat. Jadi mana di antara orang itu yang benar? Di mana berdebat, di mana sampai satu salah satu benar gitu, di mana ayatnya satu salah satu benar, dan berdebatnya tentang apa? Berdebatnya tentang apa? Kamu kan tahu nih. Oke lah, anggap saya tidak tahu lah. Kamu kan tahu nih, coba kasih tahu saya dong, berdebatnya materinya tentang apa, lalu dikatakan yang ini benar, yang ini salah, yang mana, di ayat berapa? Ayat. Jangan bernarasi saja tapi tidak bisa menunjukkan data. Ya, silakan di googling dulu. Paulus bertengkar dengan Barnabas, ayat Alkitab, gitu. Bapak debat nggak persiapan gimana sih? Kisah para Rasul 15 ayat 39. Kisah para Rasul 15 ayat 39. Kisah para Rasul 15 ayat 39. Ya. Iya, bahasa apa mereka, Pak? Saya punya satu HP doang, nggak ada laptop. Loh, berarti pertanyaan kamu itu pertanyaan yang memang kau cari-cari untuk menyalahkan orang, bukan karena pertanyaanmu atas dasar ketidaktahuanmu. Ya. Loh, ini sudah kontradiksi. Mau kontradiksi mana? Tahu nggak arti kontradiksi? Jangan saya kontradiksi. Kamu dari tadi ngomong kontradiksi. Arti kontradiksi sendiri kamu nggak paham. Apa itu kontradiksi? Orang terdahulu pun muridnya si Barnabas sama muridnya si Paulus sudah berdebat kontradiksi. Mana? Di mana kau katakan kontradiksi? Kontra itu artinya yang satu berselisihan dengan yang lain. Mana di sini yang satu berselisihan dengan yang lain? Dari narasi ke Bapak ini ngaco aja saya lihat. Nggak ada mutunya, serius. Kamu bilang kontradiksi. Di mana dikatakan kontradiksi? Kalau kontradiksi misalnya si Anu bilang A, si Anu lagi bilang B, itu kontradiksi. Mana kontradiksi di sini? Bapak kontradiksi. Pakai istilah Indonesia yang benar, Pak. Jangan kamu kata kalau kamu nggak tahu, jangan tarik narasimu sendiri lah. Kisah para Rasul coba buka dulu. Kisah para Rasul berapa? Buka. Kisah para Rasul berapa? 15 ayat 39. Kisah para Rasul 16 ayat 39. 15. Berapa? 15. Terus ayat 39. Masa seorang rasul berdebat? Kan yang tadi kamu jawab itu kamu bilang kan kontradiksi. Di mana kontradiksi saya tanya? Kamu nggak menjawab pertanyaan saya, Pak. Paham nggak sih arti kontradiksi? Buka aja dulu, Pak, itu. Buka. Ini saya buka di sini, mana kontradiksi? Kamu kasih saya ayat, kau isinya aja nggak tahu gimana sih? Kalau saya kasih ayat Al-Quran, mempertanyakan Quranmu, saya tahu ayatnya. Misalnya Al-Qasas sudah ini orang itu berdua kan berdebat. Pak, iya. Pak, orang itu berdua berdebat. Jadi siapa orang itu
orang itu yang benar. Iya, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Mana yang kontradiksi? Loh, sedangkan Rasul aja udah berdebat, udah bertengkar, gimana mau ngerti gak sih apa arti kontradiksi? Tahu gak sih apa itu arti kontradiksi? Ini bukan kontradiksi, Pak. Kontradiksi loh. Apa itu arti kontradiksi, ayo? Kontradiksi kalau dibawa ke dalam pelayanan, kita menasihati orang, kita sendiri nggak melakukannya. Hah? Salah Gitu Pak, dia. salah itu Bapak. Itu dalam kita loh. Ya, tapi kalau dalam kontradiksi artinya di ayat yang satu dikatakan begini, di ayat yang lainnya. Nah, di ayat yang satu dikatakan begini, di ayat yang satu dikatakan begini. Nah, mana ayatnya? Berarti minimal 2 ayat. Berarti minimal 2 ayat, ayo. Enggak, ini aja dulu. Kenapa itu? Loh, kalau Bapak bilang kontradiksi itu minimal 2 ayat, mana 2 ayat? Ngaco aja dari tadi. Masa seorang langsung bertengkar? Nabi mau aja perang biasa aja saya. Itu tulisan tajam. Mana lebih mulia perang melawan orang yang tidak bersenjata atau bertengkar? Ayo, coba. Mana lebih mulia bertengkar lalu berbaikan atau membantai orang tidak berdosa? Ayo. Loh, Jadi sebelum protes ke iman orang, kau lihat imanmu sendiri. Ya jangan sekarang gini sekarang gini gitu-gitu. Sekarang saya tanya, Nabi perang nggak? Sorry. Aku turun dulu, tidak berbobot Bapak ini. Bapak ini tidak berbobot. Sorry. Ya, Terima Pak, kasih. ini masa Rasul bertengkar loh. Kalau saya katakan itu masa Nabi bunuh itu gimana? Ayo. Ya, jadi jangan bertanya hal-hal yang tidak esensial, Pak. Ya, nanti kena ke kamu sendiri. Udah kontradiksi. Ya, Rasul saya bertengkar nih, terus balikan lagi. Sekarang Rasul atau Nabi besarmu itu melakukan peperangan, mana lebih baik, perang atau bertengkar? Mulai dari ayat itu nggak ada orang yang Saya tanya, mana lebih baik bertengkar atau perang? Masa nyawabinya susah banget? Mana lebih baik bertengkar atau tarik nenek-nenek pakai onta sampai lepas badannya? Ayo, mana lebih baik itu? Coba kamu berpikir. Lebih baik berperang, berarti lebih baik berperang daripada bertengkar, gitu. Iya, lebih baik berperang. Orang goblok ini lebih baik berperang daripada bertengkar. Jenengan sehat ta? Jadi teman-teman kalau teman-teman ada masalah sama teman-teman ya, teman-teman di bawah kalau punya masalah sama saudaramu, jangan bertengkar. Bawa saudaranya dan sanak saudaramu supaya kalian perang antar keluarga. Nah, itu yang benar. Kata Bapak ini ya, bukan kata saya. Bertengkar itu nggak baik, yang baik itu perang. Perang saudara lah kalian, itu yang baik. Ya kan, Pak ya? Perang saudara itu baik ya, Pak ya? Lu ditanya malah balik bertanya. Lo kamu bilang pertengkaran di sini, ngaco. Kamu bilang Rasul kok bertengkar, kamu bilang. Lah Nabi mau jarang. Gimana sih? Itu waktu sama Quraisy. Lah sama Quraisy mau sama siapa aja? Mau sama siapa aja? Di sini kan kamu hanya melihat di sini Barnabas dengan Rasul Paulus ini bertengkar, tapi kamu nggak lihat mereka baikan. Apakah mereka bertengkar sampai akhir? Nggak ada lagi baikan. Kau baca sampai Wahyu, tak ada orang itu lagi baikan. Yakin? Yakin? Coba baca ayat selanjutnya terus. Apakah sampai di situ saja? Sampai di situ saja. Oh, masa sampai di situ aja? Emang pelayanannya Rasul Paulus sampai di situ doang? Si Barnabas itu nggak ada lagi ketemu sama si Paulus. Hah? Nggak ada lagi ketemu, udah pisah. Mulai dari ayat bertengkar orang itu udah pisah. Lalu? Son, aku izin turun dulu. Jadinya jelek banget loh. Oke. Thank you. Izin ya. Siap. Thank you ya Son ya. Kak Ica, terima kasih teman-teman semua. Jaringan gue jelek loh. Cepat-cepatlah bertobat pria sebelum kamu masuk dalam neraka menyusul nabi kamu. Udah pada ini ya. Loh, kalian itu kontradiksi. Kenapa kalian bilang saya ke neraka? Tapi kan di dalam Alkitab kalian juru selamat. Apa yang juru selamat? Ya kamu yang dibilang, bukan kita. Kamu kan nggak percaya. Apa yang percaya itu enggak? Pokoknya dibilang di situ dia kita juru selamat. Pokoknya jangan pokoknya. Ngaco aja dari tadi kamu naik ke atas ini, ngaco aja narasimu. Kami orang Muslim. Orang di luar Kristen itu tidak selamat. Nggak ada lagi narasi yang lain di luar Kristen selamat ini, nggak ada.
Nggak ada Di itu. luar Kristus tidak ada keselamatan. Coba kamu cari ayat Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Orang non Kristen bisa selamat kalau tidak percaya kepada Yesus. Ayo. Orang yang tidak percaya kepada Yesus dan Allah Bapa itu bisa selamat. Silakan kau tunjukkan ayatnya. Dari tadi narasinya kayak narasi orang mabuk itu piye, Pak? Dari Bukan tadi loh. itu. Lo nggak Soalnya tunjukkan ayatnya. Kamu dari tadi saya narasi nggak tidak ada berdebat. data loh. Saya Kok hanya susah banget, menunjukkan ayat Loh dia. ini kok kamu susah banget nunjukin data di mana ayat Alkitab di luar Kristen bisa selamat. Kamu kan kontra tadi. Yang tadi mari kita tinggalkan, sekarang orang itu berantem. Oh, mari kita tinggalkan bahasa Indonesiamu yang rusak. Sekarang kamu mengatakan di luar Kristen itu bisa selamat, silakan bahas ayatnya. Memang ayat-ayat Paulus ini kontradiksi. Di mana buktinya yang kau katakan di luar Kristus bisa selamat? Dah itu aja permintaan saya. Loh, dalam agama kami Di mana dasarnya di Alkitab di luar Kristen bisa selamat? Udah itu aja. ya itu klaim-klaim kian itu. Loh ya sama, kamu pun selamat karena klaimmu kan? Gimana sih Bapak ini? Saya selamat karena saya percaya sama kitab yang mengklaim saya akan selamat. Kamu percaya dirimu selamat karena kamu percaya pada kitab yang mengklaim dirimu selamat. Gimana sih? Ateis itu nggak percaya hal seperti itu, makanya mereka nggak percaya. Karena saya punya pedoman dan kamu punya pedoman, kamu mengikuti pedomanmu, saya ikuti pedoman saya. Gimana sih Bapak ini diskusi gini sih? Kok kayak orang nggak pernah sekolah itu piye? Begini saja Pak, seandainya kamu di tempat itu, Saya nggak mau seandai-andainya. Iman saya bukan iman yang andai-andai. Nggak mau saya. Iman Antara saya adalah Barnabas. iman yang asli, yang benar. Nggak ada andai-andai. Ya. antara Barnabas dengan Paulus, Nggak mau saya. Iman saya nggak ada andai-andai. Nanti saya andai-andaikan nabimu, saya di penjara. Kamu seenak jidatmu andai-andaikan Rasul Paulus. mereka saja udah berdebat. Seandainya Ya, kau lalu di tempat kenapa itu, mereka? pasti- Ya, terus setelah pasti mereka Anda di- berdebat, coba kamu lihat. Setelah mereka berdebat ini diusir nggak oleh para rasul? Rasul yang lain nih. Setelah mereka berdebat aja, mereka memilih jalannya sendiri. Iya, setelah itu Berarti- mereka ditolak nggak sama rasul yang lain? Saya tanya, kok susah banget sih? Berarti orang itu Saya egois. tanya sekarang, setelah mereka berdebat, apakah mereka berdua ditolak oleh para rasul atau tidak? Jawab iya atau tidak. Loh, mereka yang rasul. Iya, loh, kok para rasul itu kau pikir cuma dua? Cuman Paulus sama Barnabas. Kau pikir cuma mereka berdua rasul? Ngaco ini nak ilmu. Aduh Tuhan Yesus. Loh, Jadi selama ini saya Bapak kan- iman kita cuma tahu oh Rasul Paulus, Ini- Rasul ini Barnabas bukan- cuma dua rasulnya. Janganlah dulu bilang ini tentang ini. Oh jangan kayak Sekarang gitu kita- Bapak bilang. Setelah kita- mereka bertengkar, apakah mereka ditolak oleh para rasul? Ya atau tidak? Udah itu aja. Kok susah sekali? Begini. Jangan Kami kasih begini-begini. udah- Setelah udah dikasih mereka teladan. berdiskusi panjang lebar, berantem nih Rasul Barnabas nih berantem nih sama Rasul Paulus nih. Apakah mereka ditolak oleh para rasul yang lebih dahulu menjadi rasul? Ditolak nggak? Di antara kedua rasul ini, Saya itu tanya rasul yang lain. Kedua-duanya ini kan yang bertengkar. Dua nih sama-sama bertengkar. baik. Ada dua nih bertengkar. Rasul itu Masa- bukan cuma dua, Pak. Rasul bukan cuma dua. Ya, Masa jangan kedua- tipu. Jangan tipu-tipu di sini. Jangan tipu-tipu. Masa Gak usah Rasul lari-lari. bertengkar? Ya, jangan. Oh, nabimu membunuh. Nabimu membunuh. Rasul saya bertengkar, nabimu membunuh. Ayo. Loh, kalau masalah membunuh, Jangan lari ke sana. itu Saya tanya, waktu- setelah mereka bertengkar, apakah rasul yang lain menolak mereka atau justru menerima mereka? Ayo, di ayat mana nih? Saya tunjukkan nih. Kalau kamu bisa tunjukkan rasul yang lain menolak mereka, saya tinggalkan Kristen hari ini live. Ayo. makanya tinggalkan. Iya, tunjukkan sama saya rasul yang lain itu menolak mereka berdua. Ayo, bisa nggak kamu? Bisa nggak kamu? Ayo. Bisa nggak kamu tunjukkan? Coba cari di Google deh. Kalau kamu bisa tunjukkan para rasul yang lain menolak mereka berdua setelah pertengkaran mereka, saya tinggalkan iman saya. Kalau kau bisa. Tapi itu Nggak bisa kan? Nggak bisa. Saya nggak perlu tapi-tapi.
Ya, saya nggak perlu tapi saya bacakan samamu 2 Petrus 3 ayat 15. Ini dikatakan oleh Rasul Petrus sendiri. Ya, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Rasul Petrus mengakui Rasul Paulus, Pak. Kok bisa ya, Pak? Loh, justru karena saya seorang Kristen, saya mengikuti perkataan Rasul Petrus, bukan perkataan Bapak, karena Bapak tidak ada dalam iman saya. Dengar dulu, saya kasih tahu ya. Enggak, saya nggak mau kasih ayat, Pak. Saya kasih ayat. Itu ada ayat bahwa Barnabas itu rasul. Iya, ayatnya sudah saya baca. Barnabas bertengkar dengan Rasul Paulus. Pertanyaan saya, setelah pertengkaran antara Rasul Paulus dengan Barnabas, apakah para rasul menolak mereka? Faktanya setelah saya baca di dalam 2 Petrus 3 ayat 15, Rasul Petrus malah menerima. Kok Bapak yang keberatan? Bapak siapa? Ayo, Bapak siapa? Bapak siapa saya tanya? Kalau teladannya udah bertengkar gimana mau ngikuti? Rasulmu pembunuh, ikutilah teladannya membunuh sana. Ayo, teladannya beda, bro. Nah, jangan beda. Jangan beda. Itu sama seperti iya, jangan beda. Kalau memang teladan yang kau lihat karena mereka melakukan hal yang negatif, itu teladan nabimu lebih buruk lagi. Kenapa kau bilang tiba-tiba berbeda? Itu waktu perang, bro. Loh, nggak ada urusan saya, nggak ada urusan mau perang mau apa. Lalu dia mengatakan orang di sana kafir-kafirin semua orang semua. Coba kamu pergi keluar rumahmu sekarang, kok katakan orang kafir di luar rumahmu sekarang. Itu teladan nabimu, silakan lanjutkan. Itu karena saya sama kalian, karena nggak urusan saya, nggak urusan saya. Ada itu alasannya. Kamu kan juga tidak melihat alasannya Rasul Paulus dengan Barnabas bertengkar. Kamu kan cuma mempermasalahkan, oh ada Rasul Paulus dan Rasul Barnabas bertengkar nih. Kamu nggak lihat penyebabnya apa. Saya juga nggak lihat penyebab nabimu bertengkar. Pokoknya dia perang, silahkan ikuti nabimu yang perang itu. Fair dong. Face to face nih kita fair nih, ya kan? Apple to apple dong. Kamu kan cuma mempermasalahkan pertengkarannya tanpa melihat apa sih yang terjadi. Saya juga nggak melihat apa yang terjadi. Ikutilah nabimu yang perang itu. Itu makanya sering di gereja bertengkar. Nggak urusan saya, nggak urusan saya. Saya ngomong yang sekarang. Nanti saya katakan itu sering di masjid, nggak ada urusan saya ke sana. Kita ngomong yang sekarang. Kalau memang cara pandang Bapak seperti itu, ya sudah lakukan. Ya, silakan. Mana lebih mulia? Silakan. Kalau kamu mau perang, silakan perang. Ikut ke sana tuh, lawan Israel tuh. Pak Prabowo kan buka tuh, mau bantu Palestina, ya silakan serang ke sana, perang ke sana. Loh, saya menggunakan logika yang kamu punya, yang kamu pakai, saya pakai lagi ke kamu. Kenapa kamu tolak? Ini kan logikanya kamu saya pakai. Itu ayat itu dulu untuk karena nggak urusan saya nggak mau tahu. Saya nggak mau tahu. Kamu juga nggak mau tahu. Kau tadi ayat yang kau bawa sendiri kan? Kisah Rasul 13. Itu udah lewat itu, bro, ayatnya itu. Nggak urusan saya. Kamu kan juga nggak baca ini pertengkaran antara Barnabas dengan Paulus. Kamu kan juga nggak baca. Saya juga nggak baca dong latar belakang Nabi mau perang. Saya nggak ada urusan itu. Pokoknya yang saya lihat dia perang. Apple to apple dong. Kamu kan cuma lihat Paulus itu kan. Roh Kudus mana yang benar di antara itu orang itu dua? Roh Kudus mana yang mana juga yang benar antara mana yang benar antara Syiah dan Sunni? Ayo. Soalnya soalnya Syiah mengatakan Sunni sesat, soalnya juga mengatakan Syiah sesat. Yang mana yang benar, Syiah atau Sunni? Si Barnabas menurut yang mana mengatakan yang mana yang benar, Syiah atau Sunni? Ayo. Roh Kudus yang mana mengatakan Syiah, yang mana yang benar, Syiah atau Sunni? Barnabas itu mendirikan gereja di Timur Tengah. Ya, Rasul Paulus itu juga mendirikan gereja. Gerejanya Rasul Paulus dengan gerejanya Barnabas itu satu. Jemaat dari gerejanya Barnabas dengan jemaat dari gereja Rasul Paulus itu bisa saling ibadah. Itu artinya mereka satu. Sekarang, kamu boleh nggak ibadah di Syiah di Sunni? Silakan. Boleh nggak kau cium imamnya Sunni? Kalau kau Syiah mau cium imamnya Sunni. Silakan. Kalau jika masalah itu yang pertanyakan sekarang, ya sudah. Bisa nggak membuat patung? Bisa nggak membuat patung? Sudah. Boleh nggak membuat patung? Boleh kalau tidak kau sembah. Boleh kalau tidak kau sembah. Yang tidak boleh menyembahnya. Lalu kenapa orang Kristen dibikin patung? Lalu Kristen mana yang menyembah patung? Saya tanya. Kristen mana yang menyembah? Menyembah ya. Pak wisata Samosir sana itu yang baru. Menyembah di mana dikatakan di situ orang Kristen menyembah? Samosir ni muda kau botoh. Ya, tadi dah botoh nang markata iho.
Ya. Itu Saya sudah cukup sabar sama Bapak. Di mana datanya orang Kristen menyembah patung? Kamu kan cuma masalahkan patung-patung. Di mana orang Kristen menyembah patung? Pokoknya dikatakan. Pokoknya saya juga nggak mau tahu kalau Jangan gitu. Pokoknya saya membuat- nggak mau tahu. Nggak Jangan mau tahu. membuat patung yang menyerupai Jangan apapun. membuat patung yang menyerupai apapun bagimu untuk disembah. Jangan kau potong-potong ayat Alkitab saya. Ada disembah itu. Kalau saya tunjukkan ada disembah gimana? Kalau saya tunjukkan gimana? Hah? Coba tunjukkan. Kalau saya tunjukkan gimana? Udah tunjukkan aja. Kalau saya tunjukkan gimana? Loh, tunjukkan aja. Kalau saya tunjukkan gimana? Sok tahu kau dari tadi ya. Saya sudah cukup sabar lihat kamu. Nggak ada ilmumu ternyata. Kalau kau sabar, Saya tunjukkan gimana? Kalau saya tunjukkan gimana? Nggak usah lari-lari. Nggak usah lari-lari. Saya tunjukkan gimana? Ayo. Kalau bisa saya tunjukkan itu menyembah gimana? Pokoknya jangan kebuat patung. Kalau saya tunjukkan gimana? Ini saya tunjukkan nih. Kalau saya tunjukkan gimana nih? Kamu bilang kan, oh nggak menyembah nih. Saya tunjukkan menyembah apa konsekuensinya sama kamu? Patung itu Nih, saya apa? tunjukkan nih. Ini mau saya tunjukkan nih. Kau bilang tidak ada menyembah kan? Ini artinya inilah agama yang paling kelihatan, nggak Cuma kelihatan. tahu kritik iman orang, tetapi tidak tahu isinya. Perhatikan, Imamat 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Apa itu Pak? Coba dibaca Pak. Makankah, ayam goreng kah, kencing onta kah, kubus berjalan kah, atau batu mencuri baju kah? Ya kemana? Ini apa ini bacanya Pak nih? Silakan. Ayo. Pria sejati, pria stajo lah nama itu nggak sesuai sama itu Pak. Ini apa katanya? Ini apa? Ini apa? Baca. Ini apa? Baca. Sujud menyembah. Menyembah. Sekarang kasih bukti saya tunjukkan bukti sama saya orang Kristen menyembah patung. Silakan. Dari pengakuan orang Kristen. Orang Kristen yang menyembah patung, silakan. Katolik. Katolik tidak menyembah patung, silakan tunjukkan data sama saya. Orang Katolik menyembah patung. Loh, Kamu bisa dilaporkan ke polisi penjara kamu nanti kalau kamu fitnah seperti itu. Tunjukkan sama saya data yang absolut dari Katolik sendiri yang mengatakan mereka menyembah patung. pokoknya mereka sujud. Nggak ada mereka menyembah. Mereka sujud. Oke, kamu sujud ke depan batu ngapain di Ka'bah? Ayo. Loh. Kamu ngapain di Ka'bah? Ayo. Hah? Kalau kamu mempermasalahkan sujud ya, kalau kamu mempermasalahkan sujud, kalau kamu mempermasalahkan sujud ini ngapain ini? Ini ngapain ini? Nih, ini ngapain ini? Gede banget nih. Ini ngapain nih? Ngapain ini? Ngapain? Nih, ngapain ini? Gede sekali, putih saudara. Nih, putih. Ngapain ini? Ngapain? Nih. Ini ngapain ini? Tidak tahu arah Ini ngapain? Ya bodoh amat. Saya tanya ini apa? Saya nggak tanya ini apa, tapi saya tanya ini apa? Ngapain ini? Ini ngapain ini? Itu kiblat, bro. Sampai ada matanya itu, kamu lihat itu ada matanya itu, tuh ada matanya itu, ada 1, 2, ada mulutnya. Oh, kata tuh. Ngapain ini? Itu kiblat, bro. Saya nggak tanya ini apa, saya tanya ini ngapain? Paham bahasa Indonesia nggak Pak? Kita bedakan apa itu apa, bedakan apa itu ngapain. Saya tanya ini ngapain? Sedang apakah mereka? Ayo, sedang apakah mereka? Itu mencontohkan waktu dulu Saya tanya agama Ibrahim saya tanya kepada sama Allah. Saya tanya samamu, ini apa? Ngapain ini? Mereka ini ngapain ini? Apa namanya ini? Ini posisinya ngapain ini? Apakah posisinya terbalik? Itu dengan mengikuti agama Ibrahim. Ya, mau mengikuti siapa? Mau mengikuti nenek moyangmu? Saya tanya ini ngapain? Saya tanya ini ngapain? Ayo. Itu sujud mengikuti agama Ibrahim. Sujud apa tadi? Ulangi Pak. Ngapain Pak? Ulangi Pak. Ngapain Pak? Sujud mengikuti agama Ibrahim. Mengikuti kiblat. Iya, sujud. Sekali lagi Pak. Apa tadi Pak? Apa kurang dengar? Saya tungki Pak. Apa tadi Pak? Agak tungki aku. Apa tadi Pak? Nah, kalau lo tungki ngapain saya ulangi? Namanya Iya, ulangi Pak. Sekali lagi Pak. Karena saya tungki lah kau ulangi. Kalau saya nggak tungki ngapain kau ulangi Pak? Coba apa tadi Pak? Kan nggak kau dengarkan lagi udah tungki. Iya, aku dengar lagi Pak. Aku dengar lagi Pak. Apa tadi Pak? Apa aduh apa Pak? Ngapain ini Pak? Aduh. Itu mengikuti agama Ibrahim, bro. Enggak itu saya tanya. Saya tanya ini posisi apa ini? Pak, posisi apa ini? Ya, ada matanya Pak, ada Sujud kepada matanya. Allah. Nah, sudah sujud kepada Allah, kenapa depan batu Pak?
Ini apa nih Pak nih? Ini apa nih Pak? Ini mie kah apa kah nih? Ini apa nih di tengah bulat ini? Kiblat bro, kiblat. Iya ini apa? Saya tanya yang di tengah ini. Susah banget jawab ini aja. Dari sini aja saya lihat kamu nggak jujur orangnya. Ya, Itu berarti Islam itu turun dari surga. Apa tadi Pak? Apa hitam Pak? Apa hitam Pak? Ayam hitam Pak? Atau roti hitam apa tadi Pak? Apa tadi Pak? Ayo Pak, jawab sekali lagi Pak. Ayo Pak. Apa hitam Pak? Apa hitam Pak? Papan tulis hitam Pak, spidol hitam Pak, tinta hitam Pak. Tadi sudah saya jelaskan. Itu dengar saya Pak, enggak dengar Pak. Saya tunggu Pak. Ini apa ini Pak? Balik. Ini ada, aduh Pak. Apa ini Pak? Apa ini Pak? Coba, kenapa kamu berat sekali untuk menjelaskannya? Kenapa berat sekali? Tadi udah saya bilang mengikuti. Iya, saya tahu ini mengikuti. Mengikuti apa ini Pak? Ini apa yang di tengah ini? Ngerti nggak bahasa Indonesia? Ya kayak sendiri. Kok kayak nggak pernah sekolah Pak? Kok kayak nggak pernah sekolah Pak? Ini apa yang hitam ini yang hitam ini? Aduh, hitam Kiblat. Iya, ini kan kiblat. Ini apa yang di tengah ini gitu loh? Ngaco kali kamu. Kiblat itu kan itu adalah ininya, penjelasan dari sininya. Di atas itu pun bisa sujud. Biar tahu kau. Ini saya tanya ini. Itu enggak sih ini orang. Itu bukan menyembah itu, bukan. Yang bilang sembah siapa Pak? Yang bilang sembah siapa Pak? Saya nggak bilang sembah. Saya nggak ada bilang sembah. Yang saya tanya ini apa? Saya nggak bilang sembah kok. Saya bilang sembah. Saya nggak ada ngomong sembah kok. Ya udah, berarti kami bukan menyembah itu. Iya, ini apa? Saya tanya ini apa? Ini apa? Akan tahu sendiri itu apa? Udah dibilang batu yang turun dari surga. Batu. Udah diakui sama dia teman-teman. Sudah diakui sama dia. Nah, bukan menyembah ya Pak? Menyembah tidak? Tidak kan? Bukan menyembah ini kan? Menyembah nggak ini? Ayo, menyembah nggak ini? Sujud menyembah ke Allah. Menyembah ke Allah, tapi sujud menyembah kemana ini? Mengarah kemana ini? Loh, jangan itu kau perhatikan. Ya udah, nggak mau tahu saya. Saya lihat ini kok. Saya kan ini saya. Mau kamu bilang mau sujud ke arah kata, mau apa yang pasti yang saya lihat ini. Dan buktinya mereka melingkar menghadap ini. Mau kau bilang kemana kek? Kalau memang tidak merujuk kepada ini, kenapa nggak boleh ke sana ke sini? Kenapa semua merujuk ke sini? Mau saya tunjukkan, muter ke sini semua, ya? Kena kamu, makanya jangan bawa imamat sama saya. Kena sendiri kamu. Nih, kalau memang bukan merujuk ke sana, kenapa melingkar semua ke sini? Kan bisa hadap ke sana satu, ke sini satu, ke sono satu, ke sana satu, ke atas satu, ke bawah satu. Kenapa harus melingkar seperti ini? Ayo. Ya kan, giliran seperti ini bingung kau kan? Tadi saya udah jelaskan. Kan imamat ayat 1. Karena di sini kalau kamu hanya melakukan sujud nggak masalah, tapi kalau sujud menyembah itu yang nggak boleh Pak. Ya, kalau kamu mempermasalahkan ini mau nggak mau kau juga ngelakuin. Tapi karena kamu tidak mau disebut seperti itu, ya sama, ini juga nggak bermaksud seperti itu. Tetapi kalau konteksnya adalah penyembahan baru nggak boleh. Lalu kamu katakan dengan fitnahmu yang kotor, orang Katolik menyembah patung. Mana datanya Katolik menyembah patung? Cuma ngomong doang, nggak bisa buktiin. Saya bisa buktikan Katolik itu tidak menyembah patung, ada datanya. Kamu ada datanya nggak yang kau bilang Katolik menyembah patung? Ayo. Makanya pokoknya Katolik sujud ke patung. Ya sudah, berarti saya katakan berarti Islam menyembah ke patung. Berarti itu aja. Terserah. Kamu bilang Katolik menyembah patung, saya katakan Islam menyembah patung, batu. Ya udah. Yang setahu saya itu arah kiblat. Yang setahu saya juga adalah nyembah batu, Pak. Setahu saya juga kan nyembah batu. Dan yang lebih iya, enggak urusan saya. Yang setahu saya juga kamu nyembah batu, udah gitu aja. Kalau Bapak juga setahu Bapak, ya udah saya juga setahu saya. Masa diskusi kayak gitu? Ya, masa kayak gitu aneh aja. Diskusi masa kayak gitu. Jangan setahu saya. Kalau Bapak tidak tahu ditanya. Ya, kalau Bapak tidak tahu ditanya, jangan tarik kesimpulan karena ini bukan imanmu. Saya yang beriman di Kristen aja nggak berani tarik kesimpulan kalau saya nggak tanya romo saya. Saya tanya romo saya dulu, oh gini, oh oke romo, siap romo. Kalau saya salah, saya ditegur sama romo saya. Apakah kalian tidak diajari belajar dan beretika? Ya, itu. Makanya jangan fitnah-fitnah soal menyembah patung, menyembah ini. Kamu menyembah batu, saya bilang. Sama-sama ini nanti kita kan tuh melingkar, tuh melingkar seperti ini, ya kan?
Tapi saya harap kamu lebih cerdas lagi berdiskusi. Jangan seperti itu diskusimu. Ya, apa yang kau pakai itu juga saya pakaikan untuk mengoreksimu. Tetapi setelah saya pakai logikamu untuk mengoreksimu sendiri, kamunya yang blunder. Lucu ini. Ya, makanya kalau kamu baca di dalam Imamat ya, di dalam kitab Imamat 26 ayat 1, jangan dipotong-potong. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala. Janganlah kamu dirikan bagimu juga batu berukir. Janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah. Bangsa Israel, Pak, sebelum orang Kristen muncul itu ada namanya kemah suci, Pak. Ada namanya bait Allah, Pak. Di dalam ruang Maha Kudus itu ada patung malaikat, Pak, terbuat dari emas. Namanya patung malaikat serafim dan patung malaikat kerubim. Seorang imam besar, Kohen Gadol, masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dia akan sujud di depan tabernakel itu, Pak. Tapi dia tidak menyembah patung itu. Dia menyembah kehadiran Allah di situ, bukan menyembah patung. Kalau itu pun kau permasalahkan, ya udah, nanti saya berpolemik, saya katakan kamu menyembah patung. Nah, apple to apple saya kan? Nah, apple to apple saya. Ya, jadi jangan membuat kesimpulan. Ini saya kasih tahu sama kamu dasarnya. Kalau tidak tahu bertanya, jangan mengajar. Kalau kata Pak Ahok bilang kayak gini, kalau kamu itu pintar mengajar, kalau bodoh belajar. Jangan sudah pintar tidak mau mengajar, bodoh tidak mau belajar. Itu namanya kurang ajar. Oke, Pak? Itu perintah Allah supaya nggak peduli saya nggak peduli orang urus aku. Dilarang bikin patung malah bikin patung. Orang urus. Gimana sih? Ya, orang urus. Oh, kalau saya tunjukkan ada perintah untuk membuat patung gimana, Pak? Ya, itu tadi dilarang untuk menyembahnya loh. Ya, sujud menyembah itu dilarang. Kalau tidak menyembah itu nggak apa-apa. Kamu jangan ngaco kamu. Kamu nggak tahu apa-apa tentang budaya ini kok. Ya. Ini tunjuk sama kamu, ya, saya tunjuk. Ini adalah ruang Maha Kudus orang Yahudi ini, ya. Masuk dari sini, nanti imam yang terpilih, ya, yang diundi akan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ya. Ini namanya tabut perjanjian nih. Di dalam tabut perjanjian, tutup tabut perjanjian ada 2 malaikat serafim dan kerubim nih, terbuat dari emas. Seorang imam yang masuk ke sini dia akan sujud ke sini, ya, sujud ke sini. Kenapa? Karena ruangan Maha Kudus itu adalah ruangan kehadiran Allah. Apakah dia menyembah patung ini? Kan tidak. Dan ini patung serafim dan kerubim yang terbuat dari emas itu perintah Allah langsung. Mau saya tunjukkan ayatnya? Tunjukin aja. Oh, saya tunjukkan ayatnya ya. Ya, saya lihat ini kualitasnya mereka ini. Ngomong nggak bisa apa kamu, ya. Nah, kita lihat ya. Perhatikan. Nih, Keluaran 25 ayat 18. Kita baca dari ayat 17, nih, dari ayat 16. Dalam tabut itu haruslah kau taruh loh hukum yang akan kuberikan kepadamu. Jangan juga engkau harus membuat tutup perdamaian dari emas murni, 2,5 hasta panjangnya dan 1,5 hasta lebarnya. Dan haruslah kau buat 2 kerub dari emas, dan kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Nih patung, Pak, kerub, Pak. Kerub itu patung malaikat, Pak. Tuh. Ya, yang saya tunjukkan samamu tadi ini, Pak, ini patung kerub ini, Pak. Ayo, sekarang mana ayat Quranmu, ya? Sekarang mana ayat Quranmu yang menyuruh kamu untuk membangun Ka'bah dan sujud kepada batunya? Silakan. Ayat Quran ya, saya minta Quran, saya nggak mau hadis. Karena saya buka tadi ayat Alkitab. Ayo, silakan. Di Quran surah berapa? Harus apple to apple. Nih. Ya, ini saya sudah tunjukkan samamu dari ayat Alkitab, Allah langsung yang perintahkan. Sekarang saya minta dari ayat Quranmu di mana kalian diperintahkan untuk membangun Ka'bah itu, yang bekas Ibrahim kau bilang, lalu untuk sujud menyembahnya. Sedangkan untuk di sini Allah langsung memerintahkan. Ayo, silakan. Ayo Pak pria sejati. Ayo Pak. Duh, Pak, makanya Pak. Ayo Pak, di mana Pak? Mana ayatnya Pak? Saya kasih ayat Alkitab ya. Saya kasih ayat Alkitab. Jadi saya nggak mau ngasih. Iya, mana dalilnya? Di mana Pak? Di mana? Saya bukakan dalilnya. Di mana Pak? Kamu sebut dalilnya, saya bukakan di dalam Quranmu. Di mana? Surah berapa? Ayo surah berapa? Ayo dicari Pak ya. Gitu.
Salve, Bang Timur ya. Salve. Anak jalan. Ayo, saya tunggu Pak. Ini Alkitab tadi, ya kan? Karena Dustam itu luar biasa, Katolik nyembah patung, mau bilang lah. Sekarang buktikan sama saya, di manakah ayat Quranmu yang memerintahkan engkau sujud ke batu Ka'bah? Banyak yang suruh turun Pak, gimana ini Pak? Pak, ada aja sih. Sebentar ya teman-teman. Surat Al-Baqarah 144. Berapa? Surat Al-Baqarah 144. 144. Al-Baqarah 144 nih. Ini ya, Al-Baqarah 144. Kami melihat wajahmu Muhammad sering mengadahkan ke langit. Baca lagi dari atas, dari 113. Lo enak banget, panjang ini 113. Lo kamu yang baca kalau gitu, berarti panjang nggak jelas ini. Satu ayat yang mengatakan memerintahkan. Ya udah, baca. Mana? Di mana ayat berapa? Udah, bacalah itu. Nah ini ya, jangan lari-lari lagi kamu. Kami melihat wajahmu Muhammad sering mengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang kau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka percaya. Di sini Ka'bah, Pak. Mana di sini Ka'bah yang ada batunya, Pak? Nggak ada batu di sini, yang ada Masjidil Haram. Masjidil Haram itu lingkaran yang ada di luar itu, Pak. Bukan batu Ka'bah yang bentuk peta itu, Pak. Pertanyaan saya tadi, di mana diperintahkan untuk membangun dan sujud kepada batu itu, bukan Masjidil Haramnya? Ya, saya kasih tunjuk sama kamu, Pak. Saya kasih tunjuk sama kamu. Biar bapaknya nggak blunder. Ya, biar bapaknya nggak blunder nih. Saya kasih tunjuk ya. Nah, coba aja. Nih. Nih, saya kasih tunjuk nih. Perhatikan. Masjidil Haram ya. Yang disebut Masjidil Haram itu yang ini, Pak. Nih. Sebentar agak ngablur nih. Nih, saya garis gede nih. Ini masjid, Pak. Nih. Ini masjidnya, Pak. Nih bangunan ini masjid, Pak. Nih. Yang ada di tengah-tengah lingkungan masjid itu namanya Ka'bah. Yang saya tanya Ka'bah, Pak, bukan Masjidil Haram. Kalau mereka yang ada di luar dia sujud menghadap, nah ini benar mereka. Mereka ada di luar dan menghadap ke masjid. Lah yang di dalam kan menghadap batu. Nah, gimana ini, Pak? Nah, ini yang di luar ini benar, Pak. Karena ini masjid, Pak. Ini benar ini. Saya nggak bohong nih ini. Ya, ini saya percaya ini benar nih. Ini masjidnya. Mereka di luar dan ini di sujud ke sini. Lah yang ini kan di dalam ini menghadap Ka'bah, Pak. Beda, Pak. Ka'bah itu bukan masjid, Pak. Ya, sejak kapan Ka'bah itu masjid? Ayo. Bapak mau lari kemana lagi? Ayat berapa lagi, Pak? Saya bantu buka, Pak. Pak, baik kali saya kan. Ya, oten-otennya baik-baik memang. Saya bantu buka, Pak. Ayo, Pak. Makanya jangan fitnah teman-teman Katolik saya, Pak. Nanti kenanya ke kamu. Ya. Ayo, Pak, jawab, Pak. Googling lagi, Pak. Coba cari di